Baik, kita mulai untuk yang praktikum kali ini ya. Kita mau coba rintangan dalam lengkungan. Nah, kalau kemarin Anda sudah mencoba berbagai metode gitu dalam melakukan pematokan lengkung horizontal gitu ya. Nah, dan kali ini kalau misalkan di lapangan ada kendala, ada rintangan gitu ya. Nah, saya kira setiap pekerjaan itu kadang ada kendala gitu ya. Kalau misalkan ini baik lengkung lingkaran biasa atau lengkung spiral gitu ya, dan ada halangan berupa bangunan atau objek lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas dengan metode polar. Nah, kalau metode polar sudah disampaikan ya pada minggu-minggu sebelumnya, dan bagaimana caranya bisa melakukan stake out atau setting out gitu ya bila ada bangunan di sekitar as atau sumbu. Nah, gambarannya kalau Anda lihat itu ada gambaran dibuat sama ya, ada T1, T2, ada V, ada titik O ya. Kemudian gambarannya kali ini saya buat lebih mudah, ada titik 1, titik detail 1 sudah dibuat dengan metode polar, titik detail 2, titik detail 3. Nah, giliran titik detail selanjutnya misalkan ada 4, 5 dan nanti melakukan praktikum titik 6, 7, 8 dan seterusnya. Di situ ada sebuah halangan gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan stake out ya kalau menggunakan metode polar. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan titik detail ke 4, 5, 6, 7 dan seterusnya hingga titik terakhir. Nah, ini kali ini akan kita bahas. Bila ada bangunan di sekitar atau as sumbu gitu ya, ini sudah juga diterangkan nanti di teori pertemuan 13 kalau nggak salah gitu ya. Kalau metode polar atau defleksi mematokan busur lingkaran ini Anda sudah bisa gitu ya, sudah pernah. Jadi dipatok atau dilakukan penentuan titik detail sampai titik ke 3 dari titik T1. Ini maksudnya alatnya berdiri di titik T1 ya. Kemudian alat dipindahkan ke titik 3. Nah, pindahkan ke titik 3, arahkan alatnya ke titik 1, caranya gitu ya. Akan ke titik 1, kemudian putar sebesar 180 derajat. Nah, sehingga ini digambarkan perpanjangan titik dari T1 ke titik detail 3. Nah, kemudian kalau Anda lihat itu ada sudut 180 nya gitu ya. Nah, ini berdiri di titik 3, arahkan titik T1, kemudian ambil sudut sebesar 180 derajat dari acuan titik T1, sehingga itu akan terbentuk titik perpanjangan T1 T3. Nah, ada garis lurus gitu ya. Kemudian selanjutnya buat sudut defleksi yang besarnya sama dengan sudut defleksi dari titik T1 ke titik T3 ditambah delta P2 gitu ya. Nah, ini arah acuannya T1 ke 3 tadi arah lurus, dan sehingga nanti terbentuk sudut 4 delta P per 2 gitu ya, maka akan didapat titik detail ke 4. Nah, ini kalau Anda lihat di gambar itu acuannya ya, ada sudut 4 per 2 delta P. Empat per 2 delta P itu arah acuannya apa? Perpanjangan T1 T3 gitu ya. Nah, akan ketemu titik detail 4. Nanti yang perlu dibahas apa? Jaraknya dari 3 itu adalah jarak tali busur. Tali busur atau
TB1 gitu ya. Maka setelah didapatkan titik 4 dan bila titik 5 dan T1 masih dapat terlihat dari titik 3, maka untuk mendapatkan titik 5 dan D1 hanya menambahkan sudut delta pi per 2 dan delta pi. Nah itu kalau mencari, selanjutnya berarti apa yang digunakan? mencari titik delta 5 dengan arah sudut 5 per 2 delta pi. Dan dimana sin delta pi per 2 sama dengan TP per 2R, itu maksudnya untuk mencari nilai panjang TP gitu ya. Panjang TP atau panjang tali busur. Nah, dengan bersamaan itu dan R adalah jari-jari lingkaran gitu ya. Dan secara umum bila pemantauan hanya dapat dilakukan sampai titik ke I, maka di titik I tersebut dengan acuan T1 alat dibuat sudut sebesar I ditambah 1 delta pi per 2. Jadi gambarnya sama seperti itu ya. Mau titik 3 mau mencari titik 4 berarti ya 3 ditambah 1 jadi 4 delta pi per 2 dengan jarak TB. Dan akan didapat titik I per tambah 1 atau titik 4, dan titik T2 dapat ditentukan dari titik 1 dengan membuat sudut setengah pi dari arah tangan T1 ke V, dan jarak T1 ke V adalah 2R sin setengah pi. Ya itu gambarannya kalau ada garis tengah itu ya. Nah itu ada garis tengah 2R sin setengah pi adalah jarak antara T1 dengan T2. Kemudian nah ini cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaannya saya jelaskan. Langkah pertama, setelah Anda titik-titik hasil hitungan masing-masing titik detail T1, T2, dan V ditentukan di lapangan, maka pelaksanaan penentuan titik-titik detail busur dapat ditentukan. Nah ini ada parameter-parameter itu saya samakan ya seperti yang sebelumnya agar lebih mudah. Kemudian langkah ke A, setting alat ukur di titik T1. Nah titik T1 paling kiri sendiri ya. Setting biasanya apa, centering leveling gitu. Dan arahkan ke V. Nah V itu PI gitu ya, atau ujung sini. Sudah dapat V, atur sudut 0 set atau 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Kemudian putar sudut searah jarum jam sebesar setengah delta pi. Ini untuk mencari titik detail yang pertama gitu ya. Setengah berarti N per 2 itu adalah N nya titik pertama gitu. 1 per 2 delta pi. Nah, ketemu arah titik detail pertama. Bidik arah, ukur jarak sebesar TB1. TB1 adalah rumusnya 2R sin 1 per 2 delta pi, dimana rumusnya kalau TB ke N sama dengan 2R sin N per 2 delta pi. Nah ini rumus dari metode polar gitu ya. Ketemu titik detail 1 dipatok gitu ya. Kemudian langkah ke D, untuk titik detail kedua putar searah jarum jam sama seperti yang tadi ya, sehingga besar sudut jadi sekarang 2 dikali 1 per 2 delta pi atau N dikali 1 per 2 delta pi. Nah, ini ditemukan sudutnya berapa delta pi ya, karena 2 per 2 itu jadi 1, itu arahnya. Kemudian apa, jaraknya adalah TB2 2R sin E2, nah N nya 2 ya, 2 dikali 1 per 2 delta pi ya, ketemu TB2, maka akan ditentukan titik detail 2 pada busur. Dan untuk titik detail 3 ya, langkah ke F untuk detail 3 sama seperti langkah D ke dan P gitu ya.
dengan sekarang apa, N nya berapa sekarang, 3, berarti sudutnya 3/2 delta pi, jaraknya TB3 sama dengan 2R sin 3 kali 1/2 delta pi. Kemudian sudah dapat titik 3, karena ada halangan atau rintangan gitu ya, kita tidak bisa bidik dari T1 ke titik T4 dan juga titik T5, 6 seterusnya, maka langkah G kita alat dipindahkan ke titik T3 gitu ya. Nah, ini alatnya pindah titik 3, kemudian arahkan ke titik T1. Nah, T1 udah, kemudian diputar sebesar 180 derajat. Nah, ketemu pada perpanjangan T1 T3 gitu ya. Kemudian buat sudut defleksi yang besarnya N delta pi per 2. Ini sekarang langkah berapa, titik keempat, berarti 4 delta pi per 2, dan jaraknya kembali jadi TB 1. Nah, ini kita pakai jarak TB 1 karena jarak yang terdekat gitu ya, maka akan didapatkan titik 4. Nah, kenapa TB 1 nanti ada, kita menggunakan persamaan TB N-3 gitu ya, karena kita pindah berdiri alat di titik 3. Kemudian langkah ke H, kalau dalam praktikum kali ini titik 5, 6, 7 dan seterusnya dengan acuan T1 masih dapat terlihat dari titik 3. Nah, maka untuk mendapatkan titik 5 misalkan dengan ukuran sudut berapa, N delta pi per 2 ya, jadi 5 delta pi per 2 gitu ya, dan jarak TB2 atau tadi N dikurang 3 gitu ya, berarti TB nya TB2, maka akan didapatkan titik detail kali 5. Begitupun titik 678 dengan acuan langkah G dan H gitu ya, titik detail 6 misalkan 6 dengan sudut 6 delta pi per 2 dan pakai TB3 hingga titik detail ke N dengan sudut N kali delta pi per 2 dan TB N dikurangi T3, mana N ini titik detail ke berapa atau ke N gitu ya. Nah, selanjutnya contoh perhitungan, ini angkanya parameternya hampir sama dengan sebelumnya, biar nggak bingung dan nggak terlalu lama, kalian pakai dulu yang hampir sama gitu ya. Kemudian peralatan kali ini kalau lagi masih WFH gitu ya, sama alat tulis atau software AutoCAD. Prosedur praktikumnya hitung ulang parameter yang diperlukan dalam pengukuran stack out, lengkung horizontal, metode polar dengan rintangan, kemudian sajikan juga dalam tabel pembagian titik detail X dan N. Nah, ini sekarang titik detail ke N, kemudian pakai sudut berapa itu ada sudut dan N per 2 delta pi, itu angka hasilnya gitu ya, dan TPKN dimana 2R sin N kali setengah delta pi. Kalau titik detail 1 tadi 1/2 delta pi gitu ya, itu hasilnya kanan, TB nya juga begitu yang kanan itu, dan titik detail kedua berarti 2/2 delta pi, titik detail ketiga 3/3 delta pi, TB nya sampai TB3, dan ada rintangan maka pindahkan alat di titik detail 3. Untuk titik detail 4 kita menggunakan apa, nah, 4/2 delta pi, jadi 2 delta pi gitu ya. Nah, dengan itu sudutnya. Terus TB nya kita pakai TB berapa, pakai TB yang 1 gitu ya. Nah, titik detail kelima pakai 5/2 delta pi, TB nya pakai TB kedua gitu ya, N sampai ke N 6, 7, 8 dan seterusnya pakai N delta pi per 2. Nah, itu dihitung, kemudian TB nya N min 3. Ini kalau TB kan kemarin sudah sempat dihitung semua di metode polar gitu ya, atau metode defleksi gitu ya. Dan gambar menggunakan AutoCAD atau gambar dalam kertas HVS atau gambar dengan skala gitu ya, dengan bantuan alat tulis, garis busur, mengikuti cara pelaksanaan di lapangan. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu.